kita akan belajar persamaan diferensial orde 1 berikutnya, itu yang disebut dengan persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Nah, ini persamaan diferensial yang lain, terutama terkait dengan orde 1. Nah, bentuk umumnya saya mengikuti beberapa referensi yang kita gunakan. Bentuk umumnya seperti ini. Nanti Anda akan menjumpai di banyak buku bentuk ini. Y aksen ditambah PY sama dengan QY pangkat N. Nah, P dan Q itu bisa bilangan, bisa konstanta, atau bisa sebagai fungsi X. Kemudian E-nya itu konstanta. Nah, konstanta itu bilangan sembarang, termasuk 0. Nah, ketika N sama dengan 0, itu yang sudah kita diskusikan itu, bahwa Y aksen plus PY sama dengan Q. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan persamaan diferensial itu? Nah, untuk menyelesaikan itu digunakan substitusi. Digunakan substitusi ini. Z itu Y pangkat 1 min N. Jadi nanti N-nya berapa, itu nanti masuk sini. Nah, nanti persamaan diferensial yang berbentuk umum ini akan kita ganti dalam variabel Z. Nanti akan kita ganti dengan variabel Z. Maka Z aksen sama dengan ini maju. Y pangkat ini dikurangi 1, itu kan menjadi min N. Karena min 1 plus N, 1 min N tambah dikurangi 1, itu kan min N. Nah, kali Y aksen. Nah, karena Y itu sebagai fungsi X, maka kalau diturunkan kan, maka Z aksennya sama dengan 1 dikurangi N, Y pangkat min N, kemudian Y aksen. Lalu langkah berikutnya, bentuk umum yang akan kita cari itu sama dengan Q Y pangkat N, itu kita kalikan dengan 1 min N. Kita kalikan dengan 1 min N Y pangkat min N. Jadi bentuk umum yang akan kita cari itu kita kalikan dengan 1 min N Y pangkat min N. Maka hasilnya kan ini menjadi 1 min N Y pangkat min N Y aksen. Kemudian ini 1 min N, lalu P, kemudian Y dikalikan Y pangkat N itu kan Y pangkat 1 min N. Karena dia kan pangkat 1 dikalikan pangkat min N kan 1 min N, sama dengan 1 min N, lalu Q. Y pangkat N dikalikan Y pangkat min N kan 1. Lalu yang ini 1 min N Y pangkat min N Y aksen itu kan ini. Nah, ini Z aksen. Ini Z aksen. Lalu ini 1 min N, ini P, lalu Y pangkat 1 min N itu kan ini. Nah, lalu Z sama dengan 1 min N pangkat Q. Nah, akhirnya kita punya persamaan ini. Jadi persamaan diferensial yang mula-mula begini itu akan berubah menjadi seperti itu. Nah, ketika sudah seperti yang paling bawah itu, maka langkah berikutnya adalah solusinya seperti ini. Nah, solusinya itu analogi dengan ini. Jadi kita akan punya ini Y aksen plus PY sama dengan I, maka solusinya adalah Y sama dengan E pangkat min I integral E pangkat I lalu Q dx plus C E pangkat min I, di mana I itu adalah integral P dx. Nah, Anda punya rumus ini, maka lalu ini kan persis. Ini kan persis, sekarang yang menjadi P-nya ini semua, lalu Q-nya ini semua. Nah, lalu mengikuti pola ini kan lalu Anda punya Z sama dengan dan seterusnya. Jadi tinggal
mengikuti pola yang sudah kita diskusikan. Oke, sebagai ilustrasi misalnya contohnya ini. Sebagai contoh misalnya kita punya persamaan diferensial ini, dy dx dikurangi 5y sama dengan xy pangkat 3. Misalnya kita punya ini, bagaimana menyelesaikan itu? Maka dengan mengikuti bentuk ini, maka itu harga E-nya kan 3. Nah, harga E-nya sama dengan 3, maka substitusinya Z sama dengan Y pangkat 1 min M itu sama dengan Y pangkat min 2. Y pangkat min 2, maka Z aksennya, nah, di situ kita cari Z aksennya. Z aksen sama dengan min 2 Y pangkat min 3 lalu Y aksen. Min 2 Y pangkat min 3 Y aksen. Kemudian seperti yang sudah kita diskusikan, bahwa Y ini Y aksen min 5Y sama dengan XY pangkat 3 itu kita kalikan dengan 1 min N. E nya kan 3, berarti 1 dikurangi 3 itu min 2 dikalikan dengan min 2 Y pangkat min 3 Y pangkat min 3. Anda kalikan itu, maka lalu tinggal dimasukkan. Nah, kalau Anda lakukan itu, maka hasilnya adalah min 2 lalu Y pangkat min 3 Y aksen lalu plus 10 kemudian Y kalikan Y pangkat min 3 itu Y pangkat min 2 Y pangkat min 2 sama dengan ini dikalikan ini menjadi min 2x. Nah, sama dengan min 2. Nah, hasilnya itu jadi min 2 Y pangkat min 3 Y aksen plus 10 Y pangkat min 2 kali min 2x. Tetapi ini min 2 Y pangkat min 3 dan seterusnya itu kan ini Z aksen. Ini Z aksen plus 10 Y pangkat min 2 itu kan Z sama dengan min 2. Nah, gitu. Nah, maka lalu ini itu seperti yang saya sampaikan, ini persis bentuknya. Nah, itu masalah variabel Z. Jadi Z aksen plus 10 Z sama dengan min 2x, itu harga P-nya 10, harga I-nya min 2x. Maka solusinya adalah harga P-nya itu sama dengan 10, maka I sama dengan integral P dx itu sama dengan integral 10 dx itu sama dengan 10x, maka Z-nya sama dengan E pangkat min I integral E pangkat I kemudian Q yang menjadi Q min 2x dx plus C E pangkat min I. Nah, seperti itu hasilnya. Jadi Z sama dengan min 10 x integral 10 itu dikalikan Q-nya adalah min 2x. Jadi saya ulangi, jadi Z sama dengan E pangkat min I min 10 integral E pangkat I kali Q yang menjadi Q-nya itu ini. Nah, Q-nya adalah min 2x dx plus C E pangkat min. Nah, lalu tinggal mengintegralkan biasa, sama dengan min 2 bisa saya keluarkan min 10x integral E pangkat 10x x dx plus C E pangkat min 10x itu. Nah, lalu setelah itu tinggal integral biasa. Nah, yang jadi masalah kita mengintegralkan ini nggak bisa keluar dari integral karena ini ada x-nya. Nah, maka ini diintegralkan dulu. Ini diintegralkan dulu seperti yang sudah Anda pelajari di kalkulus. Ini
digunakan integral parsial. Kalau misalnya U-nya itu sama dengan X, maka DU sama dengan DX. Lalu ini DV sama dengan E pangkat 10X DX. Lalu V-nya adalah 1/10 E pangkat 10X itu. Maka integral itu menjadi integral E pangkat 10X DX sama ada X-nya. Integral E pangkat 10X dx sama dengan UV, jadi X per 10 E pangkat 10X min integral V du, jadi 10 E pangkat 10X dx gitu. Jadi yang ini tidak berubah, yang ini adalah min 1/100. Oke, kalau kita teruskan hasilnya seperti ini. Oke, jadi hasilnya ini sama dengan X per 10 E pangkat 10X, lalu integral itu menjadi min 1/100 E pangkat 10X. Nah sudah, lalu ini masuk sini. Nah ini masuk sini, maka solusinya adalah set sama dengan berapa? Min 2 E pangkat min 10X, lalu dikalikan integral ini, hasilnya ini, tapi E pangkat 10X bisa keluar, ini menjadi X per 10 dikurangi 1/100, lalu plus C E pangkat min 10X. Nah sudah, maka lalu disaling menghilangkan, maka setnya sama dengan min 2 X per 10 dikurangi 1/100 plus C E pangkat min 10X. Anda bisa bisa disederhanakan mungkin, jadi menjadi berapa itu, min 2 kurung buka 10X dikurangi 1/100 gitu juga bisa, plus C E pangkat min 10X. Nah begitu hasilnya itu. Lalu Anda bisa menyederhanakan yang lebih simpel lagi. Nah tetapi yang kita cari kan bukan set, yang kita cari itu kan Y-nya tadi ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa setnya itu kan Y pangkat min 2 atau sama dengan 1/Y kuadrat. Nah set itu kan ini, maka lalu diganti, maka lalu akhirnya ini tuh nilainya 1/Y kuadrat. Nah ini 1/Y kuadrat sama dengan ini semua min 2 dan seterusnya per 100, lalu plus CE pangkat min 10X, maka Y-nya sama dengan 1/, nah 1/, jadi 1/, itu ini dipangkatkan setengah. Tuh. Nah, atau kalau pengen lebih lebih rapi lagi ya dibuat penyebut yang sama gitu, tetapi ini bisa Anda lakukan sendiri, jadi menjadi itu kan 1/Y kuadrat. 1/Y kuadrat sama dengan min 2 kurung buka 10X min 1 dibagi 100, lalu plus C E pangkat min 10X gitu. Nah Y kuadrat itu kan 1/. Nah 1 per min 2 10X dikurangi 1/100 plus C E pangkat min 10. Nah maka Y-nya yang kita carikan, Y-nya 1 dibagi akar. Akar mana? Akar ini semua. Min 2 10X min 1/100 plus C E pangkat min 10. Nah ini jawabannya seperti itu. Nah itulah cara mencari diferensial, persamaan diferensial bentuk Bernoulli seperti itu. Nah gitu ya, jadi seperti ini. Kemudian saya kasih contoh yang lain, meskipun nanti bisa Anda teruskan sendiri. Contoh yang kedua, mungkin harga E-nya itu
Bisa juga berupa berupa pecahan. Misalnya saya punya soal begini. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya ini Y aksennya bisa seperti ini. Y aksen plus Y sama dengan X Y pangkat min 2/3. Tidak masalah gitu. Jadi E nya itu 2/3. E nya 2/3. Maka setnya tadi pemisalannya adalah Y pangkat 1 min N, atau Y sama dengan 1 dikurangi 2/3 itu sama dengan Y pangkat 1/3. Y pangkat 1/3, maka 1/3 tadi set aksen sama dengan 1/3 Y pangkat min 2/3 lalu Y aksen. Tuh, kemudian ini Y aksen plus Y sama dengan X Y pangkat 2/3 itu dikalikan dengan 1 min N. Nah, dikalikan dengan 1 min N Y pangkat N. Dikalikan 1 min N Y pangkat min. Nah, dikalikan ini atau dikalikan E nya itu kan 2/3. 1 dikurangi 2/3 itu kan 1/3. Nah, 1/3 Y pangkat min 2/3. Udah, maka hasilnya ini menjadi apa? 1/3 Y pangkat min 2/3 Y aksen plus 1/3 Y pangkat 1 ini menjadi Y pangkat 1/3 plus sama dengan X 1/3 X. Nah, gitu. Lalu ini adalah 1/3 Y pangkat sekian. Nah, ini kan set aksen. Set aksen plus 1/3 Y pangkat 1/3. Y pangkat 1/3 itu kan set. Maka 1/3 set sama dengan 1/3. Nah, Anda punya ini. Anda punya persamaan diferensial Y aksen, set aksen plus 1/3 set sama dengan ini. Nah, maka lalu penyelesaiannya seperti persamaan diferensial yang linear itu. Itu kan P-nya 1/3. P-nya 1/3, lalu I sama dengan integral P dx itu sama dengan X/3. Maka harga setnya bisa Anda cari sendiri. E pangkat min I integral E pangkat I lalu Q dx plus C E pangkat min I. Nah, gitu. Nah, sama dengan menjadi 1/3 E pangkat min X/3 integral E pangkat X/3 ini X dx plus C E pangkat min X/3. Nah, ini Anda gunakan integral parsial seperti tadi. Integral parsial. Setelah ketemu integral parsial, ketemunya berapa, masuk sini, setnya ketemu. Nah, tetapi setnya itu kan berapa? Setnya itu kan Y pangkat 1/3. Nah, ini nanti diganti Y pangkat 1/3. Nah, kalau Y pangkat 1/3 ketemu, maka Y-nya ketemu. Nah, seperti itu. Jadi caranya seperti itu. Jadi pokoknya diubah menjadi variabel yang lain. Nah, ini topik yang kedua terkait dengan persamaan diferensial, masih persamaan diferensial orde 1. Lalu yang sering dijumpai di dalam fisika terkait dengan persamaan diferensial orde 1 itu yang disebut dengan persamaan homogen. Nah, namanya itu persamaan homogen. Persamaan homogen. Oke, saya gunakan notasi yang sama dengan yang referensi yang kita gunakan itu. Jadi kalau saya punya persamaan diferensial ini dy dx sama dengan fungsi xy itu disebut homogen, disebut persamaan diferensial homogen jika f-nya ini, fungsi yang sebelah kanan ini
itu bisa Anda ganti menjadi fungsi begini, Y per X. Jadi sebuah persamaan diferensial itu disebut homogen apabila fungsi ini, fungsi semacam ini itu bisa kita ganti menjadi fungsi G per X itu. Contohnya ini, contohnya misalnya saya punya dy dx itu sama dengan X plus Y dibagi X. Nah sebelah kanan itu kan bisa dituliskan jadi 1 plus Y per X. Nah inilah yang disebut dengan fungsi GY per X. Nah seperti itu. Jadi sebelah kanan itu merupakan bentuk fungsi Y per X itu. Oke, contoh yang kedua misalnya gini. Saya punya bentuk yang lebih rumit itu dy plus 2xy dy sama dengan 0. Bagaimana kalau fungsi ini? Nah sama, lalu Anda buat begini dulu dy dx sama dengan min 2xy per x kuadrat plus y kuadrat. Lalu sebelah kanan itu bisa diganti begini, dy dx sama dengan minus, kalau pembilang sama penyebut kamu bagi dengan x kuadrat itu kan jadi 2xy dibagi x kuadrat, lalu penyebutnya menjadi 1 plus y kuadrat per x kuadrat, yang itu bisa dituliskan jadi 2y per x, ada minusnya, lalu 1 plus y per x kuadrat. Nah Anda lihat sebelah kanan itu kan bentuknya y per x, ini y per x, seperti definisi ini. Nah itulah contoh PDO homogen. Nah untuk menyelesaikan PD homogen itu digunakan substitusi ini, digunakan substitusi V itu sama dengan Y per X. Nah jadi setelah sebelah kanan itu bisa Anda munculkan Y per X, itu kamu misalkan V, lalu proses berikutnya itu sama, proses berikutnya itu sama. Saya kasih contoh ini. Saya kasih contoh begini. Jadi kalau saya punya V itu Y per X, maka Y-nya itu kan Vx. Kalau saya mencari dy dx sebelah kanan diturunkan, ini kan U kali V. Ini diturunkan 1, tinggal V. Plus X-nya tetap, V-nya diturunkan, dv dx. Nah, tetapi dy dx itu tadi kan fungsi V. Nah, ini kan katakanlah itu sebagai GV gitu. Karena dia sebagai fungsi V, lalu menjadi V plus X dv dx. Itu, nah lalu tinggal diubah saja dv dx sama dengan V dikurangi GV, lalu dan seterusnya. Jadi kalau bisa kita ganti begini, menjadi V dikurangi GV, lalu ada dx-nya, lalu dx-nya kita keluarkan menjadi dv dibagi V dikurangi GV sama dengan dx dibagi x. Nah lalu akhirnya yang Anda integralkan seperti itu. Nah itulah contoh menyelesaikan PD homogen. Saya kasih satu soal, contoh soal yang mungkin bisa Anda gunakan sebagai gambaran itu. Gini, yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau saya punya contoh soal itu ya, contoh soal, kalau saya punya dy dx itu sama dengan x, ini tadi sudah di bagian awal tadi. Begini, ini kan bisa saya ganti begini. Ini homogen. Ini homogen. Lalu V-nya itu Y per X. Y per X, maka ini kan menjadi
dy dx sama dengan 1 plus V. Nah, tetapi dy dx itu bisa kamu ganti dari sini. Dari V sama dengan ini, berarti y-nya itu kan sama dengan Vx. Maka dy dx itu ini hasilnya. Tidak saya ulangi lagi, dy dx kan V ditambah X. Nah, V ditambah X dV dx. V ditambah X. Oke, jadi begini ya. Jadi saya ulangi, ini y-nya itu kan Vx. Maka dy dx itu ini V ditambah X dV dx. Nah, maka lalu ini masuk sini. Nah, maka lalu V plus X dV dx sama dengan 1 plus V. Nah, sudah. Kalau begitu tinggal Anda menggunakan metode separasi variabel yang sudah kita diskusikan itu. Jadi kalau di separasi variabel kan ini dicoret. Nah, dicoret menjadi X sama X dV dx sama dengan 1. Maka X dV sama dengan dx, maka dV sama dengan dx per X. Nah, baru diintegralkan. Nah, baru diintegralkan ini menjadi V sama dengan ln X plus C. Tapi yang kita cari itu kan bukan V, yang kita cari itu kan Y. Nah, V-nya itu apa? Nah, V-nya itu ini. V-nya itu kan Y per X. V-nya itu kan Y per X. Y per X sama dengan ln X plus C, maka Y-nya sama dengan X ln X plus CX. Nah, inilah jawaban dari persamaan diferensial ini. Jawaban atas persamaan diferensial. Nah, caranya seperti itu. Pokoknya homogen atau tidak itu tergantung apakah sebelah kanan itu bisa dinyatakan dalam bentuk Y per X atau enggak. Nah, soal-soal yang terkait dengan persamaan Bernoulli serta persamaan diferensial homogen itu bisa Anda cari di banyak referensi yang sudah saya sampaikan di kontra kuliah. Sampai di sini dulu, terima kasih atas perhatiannya.